Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai materi tampilan barang dalam penataan produk atau display produk. Salah satu poin penting dalam penataan produk adalah tentang informasi keadaan di dalam toko dan macam barang dagangan yang akan dijual. Hal ini dimaksudkan agar pengunjung atau konsumen lebih mengenal barang dan semakin besar minat untuk mengadakan pembelian. Semakin banyak jenis barang yang ditampilkan, maka semakin mudah pula calon pembeli menentukan pilihannya. Untuk itulah penataan produk harus disajikan berdasarkan sudut pandang pembeli atau logika konsumen dalam berbelanja. Lantas, bagaimana merencanakan penataan barang dagangan agar dapat meningkatkan pembelian? Caranya, dalam merencanakan penataan barang dagangan di toko, perlu memperhatikan jenis dan spesifikasi barang, informasi keadaan toko, dan jenis penyajian dalam penataan barang. Maka, pada video kali ini kita akan belajar tentang apa itu logika konsumen dan informasi toko. Yang pertama, logika konsumen. Logika konsumen adalah segala sesuatu yang meliputi cara berpikir, kebiasaan atau kecenderungan psikologi konsumen yang mempengaruhi perilaku mereka saat berbelanja dan berada di dalam toko. Pada umumnya, konsumen yang memiliki kebiasaan belanja secara bulanan biasanya sudah mengetahui secara persis barang-barang apa saja yang harus dibeli pada saat berbelanja. Saat berada di dalam toko, konsumen tipe ini akan memulai perburuan untuk mencari barang-barang yang mereka butuhkan. Berdasarkan kecenderungan di atas, maka pemilik toko harus memperhatikan kebiasaan ini dengan tidak hanya mengatur penempatan barang dagangan berdasarkan pengelompokan atau departemennya, melainkan juga memajangnya secara runtut atau berurutan. Misalnya, pada penataan barang-barang keperluan kamar mandi, kita dapat mulainya dengan menata atau memajang produk-produk mulai dari sikat gigi, pasta gigi, sabun mandi, dan sampo, seperti yang tertera di gambar. Atau juga sebagai contoh, konsumen yang senang mengkonsumsi mie instan, biasanya dia akan beralih juga ke saus, sambal, kecap, dan lain sebagainya. Maka dari itu, sangat penting juga dalam menata barang dagangan, kita juga melihat logika konsumen. Yang kedua yaitu informasi keadaan toko. Apa itu informasi keadaan toko? Yaitu di mana area yang sering dilewati konsumen dan di mana area yang jarang dilewati konsumen. Pada informasi keadaan toko ini kita mengenal 4 istilah. Yang pertama yaitu adalah hotspot, yaitu area yang lalu lintas pengunjung atau konsumennya sangat ramai. Area hotspot ini misalnya adalah area dari pintu masuk ke rak-rak yang memajang produk-produk makanan atau minuman, kemudian area kasir itu bisa dikatakan dengan area hotspot. Yang kedua adalah spot atau adalah area yang tidak begitu ramai dikunjungi oleh konsumen. Contohnya, lalu lintas kedua dari pintu masuk ke bagian rak-rak yang memajang produk-produk peralatan kamar mandi dan menuju ke tempat kasir. Dan yang ketiga adalah area cold spot atau area yang sepi. Contohnya adalah di area pada bagian sudut atau belakang toko di mana jauh dari lalu lintas pengunjung yang sangat rendah. Terakhir adalah consumer eye level atau level pandangan mata konsumen. Selain adanya pembagian area di atas, peritel juga harus memperhatikan kebiasaan arah pandangan pengunjung atau konsumen saat melihat rak-rak di dalam toko. Di mana apabila seorang masuk ke dalam suatu ruangan atau toko, umumnya orang akan mengarahkan pandangan dan memperhatikan segala sesuatu yang ada di sebelah kiri, dan pandangannya juga hanya tertuju pada tingkatan tertentu.
Poin penting di sini yaitu bagaimana mengelompokkan barang sesuai dengan logika konsumen dan informasi toko. Berdasarkan area-area tersebut, maka barang dagangan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kriteria. Yang pertama adalah best seller atau yang disebut juga adalah barang paling laku, atau barang-barang yang perputarannya tinggi karena banyak diperlukan oleh konsumen. Ada dua kategori, yaitu best seller, yaitu ongoing best seller rutin, dan season best seller atau best seller musiman. Produk best seller rutin, produk yang laku keras sepanjang tahun, misalnya produk air minum mineral, sabun mandi, dan sebagainya. Adapun best seller musiman adalah produk yang laku keras hanya pada musim tertentu atau yang sedang tren, misalnya adalah produk-produk fashion. Yang kedua adalah accessory lines atau barang aksesoris, adalah barang pelengkapan atau barang yang berkaitan dengan barang yang lain. Misalnya, di supermarket menempatkan beberapa keju di antara biskuit dapat merangsang pembelian. Sedangkan jika keju ditempatkan sesuai dengan klasifikasinya, maka konsumen mungkin memerlukan banyak pertimbangan untuk membelinya. Yang ketiga adalah impulse line atau barang yang ringan dan murah harganya. Barang impulse line umumnya dilihat dan dibeli tanpa harus berpikir atau tanpa harus banyak pertimbangan. Barang-barang di impulse line ini adalah barang-barang yang berada di sekitar area kasir. Misalnya di sana adalah permen-permen, coklat-coklat, dan lain sebagainya. Adalah advertise line, adalah barang yang diiklankan. Di sini contohnya adalah dengan penggunaan brosur. Barang-barang yang menggunakan promosi biasanya menggunakan brosur. Ya, barang advertise line ini biasanya dikategorikan sebagai hotspot area karena di sini para pengunjung akan ramai untuk mengunjunginya. Yang kelima adalah problem stock atau barang-barang dengan persediaan bermasalah. Problem stock atau persediaan bermasalah adalah persediaan barang yang tingkat penjualannya sangat rendah. Persediaan dari barang-barang yang tidak terjual akan menimbulkan atau menambah biaya pergudangan dan tidak memberikan kontribusi pada keuntungan toko. Adalah barang yang kadaluarsa. Kedua, pembelian yang berlebihan dan lain sebagainya. Keenam, high margin lines, barang dengan tingkat keuntungan yang tinggi. Basic lines atau barang dasar atau barang utama, yaitu barang yang diharapkan konsumen supaya tersedia terus di toko. Misalnya adalah beras, gula, minyak goreng, susu, dan lain sebagainya. 8. Special lines, yaitu barang yang spesial dan unik, biasanya berada dalam pertimbangan pembelian konsumen. Barang-barang seperti ini adalah barang-barang yang mahal dan perawatannya cukup rumit. Barang seperti ini biasanya harus ditempatkan pada posisi yang agak jauh dari lalu lintas konsumen. Adalah seasonal lines atau barang musiman, adalah barang-barang yang penjualannya dipengaruhi oleh faktor musiman. Misalnya pada saat bulan Ramadan, maka akan banyak sekali di supermarket itu menjual buah kurma. Pada saat hari raya Idul Fitri, maka akan sangat banyak barang-barang yang dijual dalam bentuk parcel. Terakhir adalah existence lines, yaitu barang yang memerlukan penjelasan teknis. Kategori barang ini di mana konsumen membutuhkan bantuan untuk membelinya. Barang-barang seperti ini biasanya relatif mahal dan beresiko terjadinya kerusakan. Barang ini biasanya ditempatkan dengan area counter untuk memudahkan pelayan toko mengawasi secara dekat dan siap memberikan informasi kepada konsumen. Untuk lebih memahami materi, silakan jawab kuis ini. Setelah memahami tentang informasi keadaan toko yang terbagi menjadi 3 area, yaitu area hotspot, warm spot, dan cold spot, maka
Masuk ke dalam area apakah barang-barang yang termasuk ke dalam kelompok specialty lines atau barang-barang spesial dan unik? Tolong dijawab di kolom komentar di YouTube channel Ibu. Bagi yang menjawab berarti akan diberikan nilai. Baik, itu saja dari Ibu materi kali ini. Silakan mempelajarinya, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.